Selamat datang di Keluh Kesah 18+. Dimana Keluh Kesah 18+ ini kita bakal ngobrolin tentang hal-hal yang suka kita keluhin setelah memasuki usia dewasa. 18 tahun. Iya, setelah memasuki usia 18 tahun tuh kan kita udah kuliah, kerja, udah legal nih, udah punya KTP. betul. Ya kan? Dan keluhan kita tuh udah bukan lagi tentang cowok, tentang pacar, tapi tentang diri kita sendiri. Ya, gitu. tentang diri kita sendiri. Betul, tentang struggle mengalami kehidupan dan permasalahan-permasalahannya. Nah, setelah usia 18 tahun ini, Nen, pasti kan yang paling kita pikirin itu kayaknya ngebandingin diri sama orang lain. Kalau kamu suka nggak sih ngebandingin diri sama orang lain? Aku masih suka ngebandingin diri sama orang lain. Pasti sih, masih suka banget. Kalau kamu? Ngerasain sih, suka ngebandingin diri sama orang lain. Kayak dulu tuh waktu pas masih sekolah, suka ngebandingin diri juga. Tapi waktu pas udah mulai masuk kerja, makin ngebandingin diri lagi. Iya ya? Kenapa ya? Kenapa ya begitu ya? Kenapa Kamu ya? juga kayak gitu nggak ya? Kamu juga nggak? Nah, kalau kamu biasanya suka ngebandingin dirinya sama apa? Kalau aku, mungkin karena sekarang udah kerja, lebih ke soal kesibukan kali ya, produktivitas kerja juga sih sebenarnya. Kayak misalkan aku ngelihat teman aku nih, dari pagi dia kerja, terus dia malamnya udah kerja lagi, tapi beda kerjaan gitu loh, jadinya kayak wah banyak banget nih, kayak gitu kan. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke pencapaian sih. Misalnya gini, kayak dulu nih teman sekolah nih, terus satu kelas atau satu sekolah, satu teman seperjuangan lah gitu ya. Terus tiba-tiba nggak sengaja nih ngelihat notif dia entah di LinkedIn atau di sosial media gitu, dia entah habis menang sesuatu atau habis naik jabatan atau habis keterima di mana, tuh langsung kayak oh kok gue masih gini-gini aja ya gitu. Padahal kalau misalnya diurutin tuh ya mungkin beda gitu, beda apa namanya, ya beda fase aja gitu. Ya mungkin karena kita minatnya juga beda-beda kali ya, jadi jalannya juga beda-beda gitu kan. Bener, minatnya beda, terus mungkin background kita juga beda. Nah, ya itu juga bisa pengaruh sih sebenarnya. Pengaruh banget gitu. Biasanya ngebandingin diri itu kan faktornya itu dari orang terdekat. Oh iya sih, kan? Bisa dari sepupu, teman, atau bahkan saudara kandung. Kalau kamu dari siapa biasanya? Kalau aku lebih ke teman sih sebenarnya. Faktornya teman kan. Karena ya sama kayak yang tadi Givi bilang, kayak teman seperjuangan gitu. Kita kan rata-rata sekolah temenan sama yang seumuran gitu ya. Betul. Jadi ngerasanya juga kita nih startnya dari start yang sama kayak gitu. Aku juga dari teman sih. Iya kan? Karena mungkin karena dari dulu senang berteman kali ya. Jadi sering merhatiin nih mereka, kayak step by step mereka tuh udah sampai segini. Tangga mereka tuh udah di atas aku gitu. Padahal kita lulusnya barengan, sekolahnya barengan gitu kan. Tapi kadang juga ada tuh beberapa dari mereka yang justru ngebandingin diri sama kita nih. Misalnya kayak kok si Givi udah sampai sini ya gitu. Iya lagi. Padahal tuh mereka juga nggak tahu kalau saya ngebandingin diri sama orang lain juga. Jadi sebenarnya kita tuh bisa jadi saling membandingkan. Betul, saling membandingkan diri sama orang lain. Cuman dianya nggak nyadar, kita juga nggak nyadar. Ya, gitu. Kadang nggak nyadar juga, ternyata kita jadi bahan perbandingan orang. Betul. Sebenarnya. Jadi faktor terdekatnya itu sama-sama ya, kita sama teman. Sama teman. Biasanya kan kita kalau misalnya ngelihat pencapaian orang lain itu, kalau nggak dari sosmed, itu kan dari mulut ke mulut nih. Misalnya kita lagi main nih sama teman, terus ada yang ngomong, si A kemarin udah keterima tahu di sini. Iya bener banget lah. Terus, tapi kalau kamu tuh lebih sering kemana? Lebih sering ngelihat pencapaian orang lain di sosmed atau dari mulut ke mulut? Kalau aku di sosmed sih sebenarnya. Sosmed ya? Iya, soalnya kalau sekarang kayak udah jarang banget bisa kumpul sama teman karena masing-masing kesibukan aja sih. Jadi lebih gampang buat ngelihatnya tuh dari postingan sosmed, segala macam kayak gitu. Dan kalau lagi ngumpul tuh biasanya saling curhat, bukan ngomongin orang lain juga kadang-kadang. Aku juga gitu sih. Kalau aku ya itu tadi biasanya sih, karena kan kalau pencapaian itu kan orang biasanya aktifnya di LinkedIn ya. Kalau di Instagram atau TikTok itu kan biasanya cuman kayak ya udah selingan hiburan aja gitu. Nah, bahaya banget tuh kalau misalnya lewat LinkedIn di saat kita lagi overthinking. Terus ngeliat pencapaian orang tuh kayak ampun gitu kan. Kayak
ih mereka udah kayak ginian loh gitu kan. Terus mereka udah posting sesuatu yang luar biasa nih di LinkedIn gitu. Makin ngebandingin diri lagi sama orang lain. Terus jadi mempertanyakan gitu loh Nin. Kayak kok lo bisa sih dapetin hal kayak gini, emang gue kurang produktif? Nah itu juga kan? Kadang juga jadinya ngerasa kayak iya sih, kok bisa ya mereka kayak gitu loh. Tipsnya apa sih gitu kan? Tipsnya apa kayak gitu juga. Atau jam terbangnya kah, atau mungkin kita ngeliat mereka tuh nggak aktif, tapi sebenarnya tuh mereka di belakang kita tuh aktif banget gitu, diem tuh aktif banget gitu. Kamu suka sebel gak sih sama tipikal yang kayak mereka nggak ngumbar di sosmed tapi tiba-tiba udah sumpah gitu sih kayak greget banget sih. Gue kayak ketipu gitu, gue kayak ketipu banget. Aku tuh suka sampai ini tahu insecure kayak apa nggak usah main sosmed aja ya gitu. Gak usah main sosmed aja nih biar orang nggak tahu pencapaian gue nih dan gue juga nggak tahu pencapaian orang gitu kan. Nah, untuk mengatasi hal-hal kayak gitu, kamu biasanya ngapain? Untuk mengatasi rasa overthinking kamu nih? Ya, biasanya aku gak main sosmed, apalagi di akun yang pertama. Yang temenan sama temen SD, SMP, SMA. Betul. Berarti off sosmed ya? Off sosmed. Tapi tetap sih masih main sebenarnya, cuman ya nggak di sosmed pertama aja. Oke. Aku juga sama sih, karena semua berawal dari sosmed ya. Iya. Tapi kalau aku lebih ke ini sih, mungkin ngalihin pikiran. Ngalihin pikiran itu misalnya entah nonton YouTube atau nonton Netflix atau baca buku gitu. Biasanya tuh kalau misalnya kita udah netralin lagi tuh kayak udah jadi nggak keinget lagi gitu. Karena sejenak jadi lupa kan. Iya. Sama yang bikin ngebandingin diri sama orang lain gitu. Oke. Iya sih, bisa juga sih itu dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang baru. Kita bisa eksplorasi juga kan jadinya. Lebih ke ngubah aktivitas nih. Iya, ngubah. Yang tadinya mungkin nggak sosmed, terus ngelihat LinkedIn, ngeliat ini A, B, C, D, pokoknya ngeliat teman-teman deh, ngeliat teman-teman terus kita jadi kayak kita cari nih kesibukan yang nggak ada teman-teman gue di situ, gitu kan? Jadi menyibukkan diri sih bisa dibilang. Betul. Tapi ada tahu Gift sebenarnya cara supaya kita nggak ngebandingin diri kita sama orang lain. Oke, apa Jadi sebenarnya kita tuh bisa juga dengan menumbuhkan self awareness gitu. Kesadaran akan diri kita sendiri gitu. Mengenali diri kita sendiri, kekurangan kita apa, terus kelebihan kita apa, terus juga misalkan kita juga bisa dengan memfilter produktivitas kita gitu. Oh, berarti itu semua bagian dari self awareness itu ya? Iya, bisa. Kayak gitu. Terus juga cara lainnya kita juga bisa kayak merayakan atau celebrate pencapaian-pencapaian yang udah kita punya gitu dari misal pencapaian kecil pun nggak apa-apa gitu. Ataupun pencapaian yang besar itu juga lebih bagus. Oh iya, baru kepikiran juga sih. Kalau pencapaian kecil itu kan sebenarnya olahraga 2 minggu sekali aja udah pencapaian kecil tuh udah bisa dirayain loh sebenarnya. Iya. Misalkan aku nih gak pernah olahraga, kayak males banget olahraga, terus ya tiba-tiba kita udah nih olahraga kayak gitu. Walaupun mungkin skalanya bukan yang kayak rutin setiap 2 hari sekali kayak gitu-gitu. Tapi ya setidaknya kita berani untuk memulai mengeksplorasi hal-hal yang baru. Oh iya, berarti itu sih poin pentingnya itu mungkin kita harus bisa lebih peduli sama diri kita sendiri, self awareness dan celebrate small steps ya. Celebrate small wins. Oh iya, celebrate small wins. Oke, bener tuh. Nanti nih bentar lagi tanggal 25 Agustus akan ada e-book dari The Mindful Hustle yang isinya itu akan ngebahas semua yang tadi kita udah obrolin. Pertanyaan-pertanyaan kita yang gimana caranya nih atau kayak kegalauan kita tadi itulah ya bisa disolusikan dengan baca e-book apa tadi The Mindful Hustle. Sneak peek e-book. Berarti ini tanggal 25 Agustus itu akan ada e-book sneak peek dari Bumi Anoma dengan judul The Mindful Hustle. Penulisnya siapa ini? Lisa Guanto. Berarti yang teman-teman 18 plus nih yang ngerasa suka ngebandingin diri sama orang lain, ngerasa nggak produktif, ngerasa belum bisa punya self awareness, mungkin bisa baca e-book The Mindful Hustle ini. Iya, betul sekali. Berarti kita reminder lagi ya. Tanggal berapa, Rina? Tanggal 25 Agustus 2023.
Jangan lupa informasinya ada di Bumi Anoma dan Instagram Elizabeth Guanto. Yes. Kalau misalnya dilengkap lagi ada di Twitter ya? Ada di Twitter, bisa juga dicari di Twitter kita di Bumi Anoma dan Oke. Elizabeth Guanto. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Hanina udah mau curhat sama aku soal keluh kesah 18+. Yep. Mungkin nanti part 2 kita bakal ada lagi nih keluh kesah 18+. Dan mungkin nanti bakal lebih ramai lagi karena yang 18+ di sini bukan cuma kita ya. Jadi Ada nanti, lagi yang lain. Iya, nanti di sini kita bakal galau-galau bareng, ngobrolin masa dewasa kita bareng-bareng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.